Tenangkan pikiran, siapkan diri Anda. Kita masuk ke dalam cerita. Mencuri barang mewah memang dapat membuat orang jadi kaya mendadak. Namun, ada cara yang lebih jitu untuk menjadi kaya dibanding dengan sekedar mencuri barang mewah, yakni mencuri tali pocong perawan. Hal inilah yang dikatakan Mbah Bejo kepada kliennya yang bernama Jeffrey, seorang pedagang sate keliling. Kampuang nan Jawa di Matuk, Gunung Sansai berkuliah. Takkan aja kawan-kawan dan lamu, sangke basulia-sulia. Simba baca mantra apa sih? Suku bagotong royong, kok susah sama-sama dirasu. Dientakan aja kampuang. Udah mbah, baca mantranya. Mbah, gimana ya caranya supaya dagangan sate saya tambah laris? Tinggalin aja dagang satenya, bikin TikTok, joget-joget, cari uang dari endorse. Kalau viral, dijamin jadi kaya. Paijo, diem. Nyeletuk aja lu. Tolong maafkan asisten saya, DJ Pri. Kerjaannya emang suka bercanda. Jadi begini, DJ Pri. Kalau saran Mbah sih, kamu coba pesugihan tali pocong, terutama tali pocong dari mayat perawan. Setelah itu didapat, dijamin rezeki kamu mengalir terus tanpa henti. Keesokan harinya, Jeffrey berhenti dagang sate. Ia hanya duduk termenung di depan gubuknya sambil menuang anggur merah. Tetapi, di dalam pikirannya, selalu terngiang perkataan Mbah Dukun tentang pesugihan tali pocong perawan. Gimana caranya ya supaya aku bisa dapetin tali pocong perawan itu? Aku udah bosen hidup kayak gini. Miskin, sering dicaci dan dimaki orang. Aku pengen cepat kaya, biar bisa dihormati dan bisa membalas perlakuan orang-orang yang menghina aku. Saat Jeffrey sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba lewat tukang bakso di depan gubuknya. Baleng, bakso celengnya bang, murah meriah. Jeffrey yang lapar karena dari pagi belum makan, lalu memesan bakso celeng itu. Bang, bakso celengnya dong 1 porsi. Oke, siap. Hari gini masih aja jualan bakso celeng, bang. Soalnya pemerintah nggak bisa kontrol harga daging sapi. Ya, biar terjangkau gitu sama kita-kita. Tapi bakso celeng saya enak kan? Banget. Maknyus. Bang Jeff, kenal sama Rosalinda nggak? Rosalinda yang seksi montok, body gitar Spanyol, Bahenol. Bener. Rosalinda kan meninggal malam Jumat kemarin. Innalillahi. Sakit apa, bang? Kecelakaan di rumahnya. Kakinya kepleset pas nginjek kulit duren. Terus dia jatuh. Kepalanya kebentur tembok. Kayaknya keras banget deh. Geger otak. Koma. Terus meninggal deh gak lama. Kasian banget dia. Mana masih muda. Belum nikah. Masih perawan lagi. Mendengar kata perawan dari si tukang bakso, membuat Jeffrey tersenyum. Ini adalah kebetulan yang tidak disangka-sangka. Rencananya untuk pesugihan tali pocong perawan seperti dipermudah. Pada malam hari, Jeffrey segera menyusun strategi untuk berusaha mengeksekusinya. Semakin cepat mendapatkan tali pocong perawan, maka semakin dekat menuju kekayaan. Jeffrey lalu menenteng sebuah cangkul. Ia lalu mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan make up hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Jeffrey lalu pergi mengendap-endap ke sebuah tempat pemakaman umum. Kuburan itu banyak ditumbuhi pepohonan kamboja dan beringin. Pohon-pohon itu membuat pemandangan di kuburan itu tampak menyeramkan. Pemakaman itu memang cocok untuk dijadikan sasaran Jeffrey. Gelap, rindang, dan tentu saja sepi. Jeffrey merasa akan aman-aman saja, dan ia bisa dengan tenang mencangkul kuburan yang akan jadi target curiannya. Singkat cerita, Jeffrey berhasil menemukan makam Rosalinda. Ia sudah berdiri di atas kuburan tersebut dan menaruh cangkul untuk sejenak merapalkan mantra
agar ia tidak bisa dilihat oleh orang. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fought to listen all, but in the end it doesn't even matter. Dengan diawali sebuah tarikan nafas, sejurus kemudian Jeffrey menggali kuburan itu. Jantungnya berdegup kencang, meskipun ia sudah berusaha merasa tenang. Selama kurang lebih 1 jam ia menggali. Papan-papan penutup mayat mulai terlihat. Sejam kemudian, Jeffrey mulai bisa menyentuh mayat buruannya. Itu mayat seorang perawan yang baru saja dikuburkan 3 hari silam. Dengan santainya, Jeffrey membuka tali pocong yang ada di mayat tersebut. Ia bahkan menyanyikan lagu kesukaannya kalau melakukan perbuatan itu. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Akhirnya lepas juga. Saat tali pocong sudah digenggamnya, Jeffrey duduk sejenak di hadapan mayat yang bersemayam di sana. Ia memasukkan tali pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap naik kembali ke atas. Rosalinda, wake up! Rosalinda, bangun! Tolong! 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 Namun, betapa kagetnya ketika Jeffrey melihat sang mayat tiba-tiba teriak dan memelototinya. Jeffrey teriak begitu kencang saking takutnya. Ia buru-buru beranjak ke atas demi menyelamatkan diri. Namun, kakinya tiba-tiba kram dan tak bisa digerakkan. Tolong! Tolong! Ada suara siapa itu? Waduh! Samperin yuk. Mae! Tolong, Mae! Rosalinda mau nangkap aku, Mae! Tolong! Mae! Tak lama, begitu mendengar teriakan, sekitar 2 orang penjaga makam mendatangi kuburan itu dan menyorotkan lampu senter ke arah Jeffrey. Woi, ngapain kamu di situ? Olahraga, Bang! Lagi olahraga! Bohong, pesugihannya. Maling tali pocong nih. Seret. Seketika, 2 orang bertubuh gempal itu menarik Jeffrey dari bawah kuburan dan membawanya ke tengah kampung. 2 orang penjaga makam itu bahkan meneriakinya maling. Maling! Maling! Maling tali pocong nih! Maling! Maling tali pocong! Maling tali pocong! Woi, ada maling tali pocong. Gebukin yuk. Warga kemudian berdatangan di tengah malam sepi itu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Jeffrey. Ia habis dipukuli oleh warga yang marah atas kelakuannya. Tak beberapa lama, polisi segera datang setelah mendapat laporan dari warga. Untung saja ada polisi. Kalau tidak, bisa-bisa Jeffrey tewas di amuk massa karena mencuri tali pocong perawan.